Gila ulang kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imamul jahil. Wal imam lan imam al jahil kang wajib. Wal imam lan imam atau penguasa al jahil kang wajib. Wajib itu yang enggak benar, maksiat, kemudian zalim dan sebagainya, itu namanya wajib jahil. An Abi Darin diceritakan saking sahabat Abu Dar, qala dawu sapa Abu Dar. Qala dawu sapa Abu Dar, sami itu mendengar ingsun. Sami itu mendengar ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halidawu sapa Rasul. Yaqulu halidawu sapa Rasul yujaru bil wali yaumal kiamati fayun badu bihi ala jisri jahannam. Yujaru bakal ditekakake. Yujaru bakal ditekakake, bakal didatangkan bil wali sapa bil wali penguasa. Sapa bil wali penguasa yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fayun badu mongko nuli dibuang sapa bihi kelawan wali. Fayun badu mongko nuli dibuang sapa bihi kelawan wali ala jisri jahannam ing atase jembatan jahannam. Ala jisri jahannam ing atase jembatan jahannam. Fayun taju mongko dikancing. Fayun taju mongko dikancing bihi kelawan wali. Fayun taju mongko dikancing bihi kelawan wali apa al-jisru jembatan. Apa al-jisru jembatan irtijajatan kelawan sak kancingan. Irtijajatan kelawan sak kancingan. Laya beko kang ora sisa kang ora keri minggu saking wali. Laya beko kang ora sisa minggu saking wali apa mafsilun. Apa mafsilun ros-rosan. Apa mafsilun ros-rosan. Ros-rosan itu artinya adalah setiap pergelangan seperti tangan, dari pergelangan tangan kemudian ke pergelangan siku, begitu juga kaki, ada mata kaki kemudian ke atas, ada lutut, yaitu namanya ros-rosan, mafsilun. Illa zala kecuali hilang apa mafsil. Illa zala kecuali hilang apa mafsil an makani saking tempatnya mafsil. An makani saking tempatnya mafsil. Fa in kana mongko lamun ana sapa wali. Fa in kana mongko lamun ana sapa wali. Iku mutian wong kang taat. Iku mutian wong kang taat lillahi maring Allah Ta'ala. Lillahi maring Gusti Allah Ta'ala fi amalihi ing dalem amali wali. Fi amalihi ing dalem amali wali madha mongko terus sapa wali. Madha mongko terus sapa wali. Wa in kana lamun ana sapa wali. Wa in kana lamun ana sapa wali iku asian wong kang maksiat. Wa in kana lamun ana sapa wali iku asian wong kang maksiat in khoroqa. In khoroqa mongko terjeblong ya, terjeblong. In khoroqa mongko terjatuh
bihi kelawan wali apa al jisru jembatan, bihi kelawan wali apa al jisru jembatan, fayuhwa mongko dijegurake, fayuhwa mongko dijegurake sapa bihi kelawan wali, sapa bihi kelawan wali fi jahannam ing dalem neraka jahannam, fi jahannam ing dalem neraka jahannam miqdar khamsina ing dalem kira-kirane 50, miqdar khamsina ing dalem kira-kirane 50 apane alfa amin 1000 tahun, apane alfa amin 1000 tahun. Yang ke-9, sholat yang tidak diterima oleh Allah adalah sholatnya dari penguasa, dari imam, entah itu presiden maupun ketua sebuah kelompok, penguasa yang maksiat, penguasa yang zalim, penguasa yang gak benar, menindas rakyatnya, mendolimi rakyatnya. Nah, sholatnya penguasa seperti inilah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Dzar qala sami'tu Rasulullah, sahabat Abu Dzar itu pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil wali yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan pemimpin. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullu ra'in, dan setiap pemimpin itu pasti mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Fayun badu, kemudian dibuang, ternyata wali tadi itu dibuang kemana? Ala jisri jahannam, di atas jembatan neraka jahannam. Fayuntaju, setelah dibuang dan pemimpin tersebut berada di atas jembatan neraka jahannam, kemudian fayuntaju, dikancing, dikunci, jadi dia tidak bisa lari dari atas jembatan neraka jahanam tadi. Jadi kesana kemari cuma bisa berlari-larian saja mencari pintu keluar, tapi dia tidak bisa keluar. La yabqa minhu mafsilun. Jadi maksudnya adalah tidak ada celah untuk bisa keluar dari situ. Jadi jangankan pergelangan, yang namanya apa itu, jari-jari, entah itu kaki maupun jari tangan, itu sudah tidak bisa punya celah untuk mencari pintu keluar, saking rapatnya ya. Itu yang dimaksud dengan la yabqa minhu mafsilun. Jadi tidak bisa mencari celah untuk bisa keluar dari situ, dikunci. Kemudian illa zala an makanihi, illa zala an makanihi. Kalau berusaha untuk keluar, kemudian nantinya dia akan terjilat neraka jahanam itu, ya zala an makanihi, maka semuanya akan hancur. Yang badan atau fisiknya itu akan hancur karena terlalap oleh neraka jahanam. Fa in kana muti'an, jika orang tersebut itu adalah orang yang taat, ya pemimpin yang tadi itu taat, yang dikunci itu taat kepada Allah,
Begitu juga ketika amal baiknya di dunia itu bagus, lebih banyak madho, ya, madho, maka pemimpin tersebut bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya. Akan tetapi wa in kana asiyan, jika pemimpin tersebut itu adalah pemimpin yang maksiat, in kharaqa bihil jisru, maka dia akan terjebur, ya, terjebur ke dalam api neraka jahanam. Fayuhwa bihi fi jahannam, kemudian dia betul-betul dijeburkan di neraka jahanam dengan kira-kira selama 50.000 tahun. Ini qadar khamsina alfa amin. Jadi kira-kiranya dia disiksa di neraka jahanam itu bagi pemimpin yang zalim adalah 50.000 tahun. Bukan 50 tahun, tapi 50.000 tahun. Padahal hari atau waktu di akhirat itu nanti akan lebih lama dibandingkan dengan yang terjadi di dunia ini. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Tinggal mengalihkan. Yang terakhir, yang nomor 10, sholat yang tidak diterima itu adalah sholatnya siapa? Warajulun lan wong lanang. Warajulun lan wong lanang la tanha kang ora mencegah hu ing rajul. La tanha kang ora iso mencegah hu ing rajul. Apa sholatuhu sholate rajul? Apa sholatuhu sholate rajul anil fahsya'i saking penggawean Allah, anil fahsya'i saking perbuatan Allah, wal mungkari lan penggawean mungkar, wal mungkari lan penggawean mungkar, la yazdadu kang ora tambah sapa rajul, la yazdadu kang ora tambah sapa rajul, minallahi saking Allah, minallahi saking Allah, illa bu'dan kecuali jauh, illa bu'dan kecuali jauh. Nukila di riwayataken anil arifil mursi saking wong kang ma'rifat, anil arifi saking wong kang ma'rifat, rupani al-Mursi Abdul Abbas al-Mursi, rupani al-Mursi Abdul Abbas al-Mursi. Al-amalu tawi amal yang sya'u iku tumbuh apa amal, iku yang sya'u tumbuh apa amal minal abdi saking hamba, minal abdi saking hamba ala suratil luqamati ing atase gambare puluhan, ala suratil luqamati ing atase gambare puluhan. Puluhan itu kalau kita makan tidak pakai sendok tapi makan dengan tangan, itu namanya muluk, satu puluhan. Hilan ing dalem halale wa hurmatan lan harami, hilan ing dalem halale wa hurmatan lan harami. Sholat yang tidak diterima oleh Allah yang nomor 10 adalah sholatnya orang yang ya sholat, tetapi sholat dia itu la tanha anil fahsya wal munkar, tidak bisa mencegah perbuatan mungkar, tidak bisa mencegah perbuatan yang fahsya. Jadi semacam sholat dirinya itu adalah sholat yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Artinya sholat 5 waktu dia masih jalan, kemudian maksiat juga masih jalan. Nah itu yang namanya la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Jadi tetap
sholat juga jalan terlaksana, kemungkaran, kemaksiatan masih terus dia lakukan, itu berarti sholatnya la tanhahu 'anil fahsya wal munkar, tidak bisa mencegah fahsya dan munkar. Padahal itu dirinya sendiri, apalagi sampai amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain. Bahkan sholatnya itu la yazdadu minallahi illa bu'dan, sholat jengkang-jengking, tapi hakikatnya dia itu adalah hamba yang semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dari Allah. Kenapa semakin jauh? Ya tadi itu, karena dia menjalankan sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada kesadaran diri, tidak ada ketakutan, tidak ada semuanya. Nah, pokoknya dia hanya sholat begitu saja. Nah, itu yang didapat tidak lain bukan pahala, tetapi melainkan yang didapat adalah semakin jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tetap dia itu muslim? Dia muslim. Akan tetapi hubungan dia dengan Allah itu semakin jauh. Orang yang semakin jauh itu biasanya orang tersebut merasa nyaman dan aman. Kenapa? Karena sangat minim untuk menerima cobaan dari Allah. Orang yang minim menerima cobaan dari Allah itu adalah orang yang jauh dari Allah. Justru orang yang sedikit-sedikit itu kena semacam bukan musibah ya, mungkin kecil-kecilan, entah itu sendalnya hilang atau bagaimana, itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang tersebut memang sangat diperhatikan oleh Allah. Ya, berkaitan dengan orang yang sholat akan tetapi hubungannya dengan Allah semakin jauh dan seterusnya, itu dinukil, diriwayatkan sebuah perkataan dari ahli ma'rifat, yaitu Abu Abbas Al-Mursi. Beliau mengatakan al-amalu yansha'u minal abdi ala suratil luqmati illan wa hurmatan. Setiap amal perbuatan, entah itu amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk, masing-masing itu nantinya pasti akan memunculkan sebuah akibat. Ya, kalau bahasanya beliau di sini ala suratil luqmati. Suratul luqmah itu saya terjemahkan dengan sebuah akibat. Hilan wa hurmatan. Nah, elek berarti akibatnya itu adalah jelek. Kalau perbuatan itu baik, pasti akibatnya akan baik. Orang yang melakukan sebuah kebaikan, misalnya sholat, tetapi sholatnya itu tidak sesuai dengan aturan misalnya, maka perbuatan sholat atau pelaksanaan sholat itu ya di mata Allah sia-sia. Kenapa sia-sia? Ya karena tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan. Contoh, ketika sholat ternyata ada salah satu rukun yang ditinggalkan. Ketika sholat karena saking bodohnya akhirnya tidak mengambil air wudhu, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang ke-10, atau sholat dari seorang yang tidak diterima oleh Allah adalah sholatnya orang yang tidak bisa mencegah dari perbuatan yang tercela dan mungkar. Bahkan sholatnya itu tetap dilaksanakan, tetapi dirinya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah 10 golongan yang mana sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa terhindar
dari 10 golongan yang sudah kita pelajari bersama ini, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari 10 orang yang sudah disebutkan oleh Kanjeng Nabi tersebut, sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga kita nantinya bisa mendapat bekal atau mendapatkan sangu yang sangat banyak untuk soal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.